Halo pemirsa, ketemu lagi nih ya sama Sima Perwira di Rembuk Jawa Timur yang merupakan acara ini berkolaborasi dan juga dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Kali ini pemirsa, saya akan ngobrol mengenai transformasi sistem pembayaran pajak. Tentunya yang ada di Jawa Timur dong, karena kan kita lagi di Jawa Timur nih ya. Dan saya yakin setiap daerah di Jawa Timur itu punya potensi dan caranya masing-masing untuk melakukan transformasi sistem pembayaran pajak, pemirsa. Namun, baik lagi, kalau kita ingin perubahan, pasti kita tuh harus berinovasi, kemudian harus berbenah juga. Nah, sama halnya dengan pajak, pemirsa, ya kalau misalkan kita ingin peningkatan pajak di Jawa Timur itu terus melesat naik, kita juga harus berbenah dan juga berinovasi. Nah, kira-kira inovasi apa aja dan transformasi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dan tentu saja ya diawasi nih oleh DPRD Jawa Timur dalam pelaksanaannya. Kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Hermin SPDI MPD yang merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, fraksi Gerindra, Dapil Lumajang Jember. Ini sekaligus Mak Sri sebutannya ya, karena beliau ini adalah Ketua Umum Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara dan Dewan Pengurus Pusat Laskar Sholawat Nusantara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini saya manggilnya Mak Sri atau Bu Hermin nih? Kalau di sini ya harus Bu Hermin, tapi kalau di Dapil bisa terkenal dengan Mak Sri. Nah, kalau di Dapil terkenal dengan Mak Sri. Kita sekarang ngomong Bu Hermin, tapi seluruh Jawa Timur pasti sudah kenal. Kalau nyebut namanya Bu Hermin, oh berarti Bu Hermin yang ini gitu ya. Baiklah Bu Hermin. Bu Hermin sesuai dengan tupoksinya di Komisi C ini membahas bidang perekonomian begitu ya. Dan terutama ini kita melihat bahwa di triwulan pertama kemarin ini katanya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bagus Bu. Tumbuh 5%. Alhamdulillah. Tapi sayangnya tidak dirasakan optimal ternyata oleh rekan-rekan di Komisi C DPRD Jawa Timur terkait dengan hal-hal lainnya. Tapi Bu, membicarakan soal pajak dan juga pendapatan daerah di Jawa Timur ini Bu ya, bisa dijelaskan mungkin saat ini kondisinya seperti apa sih Bu terkait dengan persentasenya, apakah sudah memenuhi atau lagi OTW menuju ke sana? Baik, berbicara terkait pendapatan pajak daerah, alhamdulillah Jawa Timur ini kemarin pada tahun 2024 itu pendapatan pajak itu sudah melampaui target ya sebenarnya. Itu kalau tidak salah dari realisasi 52,16 triliun itu mencapai 35, mohon maaf ya, 32,16 triliun kemudian menjadi 35,48 triliun. Berarti di sini ada kisaran 110,34% untuk pendapatan pajaknya. Nah, ini juga menjadi pemasukan bagi pendapatan asli daerah kisaran 4-5% kalau nggak salah. Belum lagi kenaikan silpanya. Itu kalau nggak salah itu berapa persen ya kalau kenaikan silpa. Sehingga di sini bisa jadi PAD ini meningkat dengan adanya pendapatan pajak tersebut seperti itu. Terima kasih. Iya benar. Kalau misalkan saya lihat juga dari artikel rilis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebenarnya PAD dari Jawa Timur itu meningkat karena adanya kontribusi juga nih dari retribusi dan juga pajak, begitu. Nah kalau misalkan tadi Ibu bilang ada peningkatan ternyata Bu ya, itu sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan peningkatan itu Bu? Apakah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah melakukan tugasnya dengan baik nih Bu untuk mengkolek pajak masyarakat Jawa Timur yang tentu saja pemirsa untuk kebaikan dan juga kesejahteraan masyarakat Jawa Timur juga dong Bu ya? Ya, sebenarnya kalau upaya-upaya itu semua pemerintah tentu ingin bagaimana caranya PAD-nya itu naik ya dengan cara apapun dan bagaimanapun caranya. Yang penting masyarakat dalam hal ini itu tidak merasa dipersulit. Selama masyarakat ini dipermudah misalnya, dan perlu juga selain dipermudah terkait pembayarannya juga harusnya tuh dikasih sosialisasi paling tidak. Apa gunanya sosialisasi ini? Supaya masyarakat itu tahu kemana sih larinya pajak yang mereka bayarkan. Transparansi ya Bu ya? Itu yang penting. Karena itu nanti akan dengan sendirinya masyarakat akan percaya. Nah kalau sudah masyarakat percaya, maka dengan entengnya mereka akan menjalani kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sepakat
Sepakat seperti yang Bu Hermin sampaikan tadi. Benar, sebenarnya pemirsa dan juga masyarakat Jawa Timur tuh butuh transparansi, Bu ya. Karena banyak banget berita di luar sana yang bikin kita tuh kepalanya pusing banget gitu loh, Bu, terkait dengan penerimaan pajak. Ini katanya dari rakyat untuk rakyat, tapi kok kita dapat fasilitas, layanan dan sebagainya kok masih kurang-kurang aja gitu. Mungkin itu juga, Bu ya. Gimana caranya biar pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa terus meningkatkan kepercayaan masyarakat, Bu, selain transparansi? Sosialisasi macam apa, Bu, yang kiranya tepat nih bagi masyarakat Jawa Timur? Kan selama ini kalau bagi kami tuh kayaknya tuh kurang sosialisasinya saja yang kurang ke bawah gitu loh. Bagaimana kita sebagai aparat pemerintah itu harusnya memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya pajak itu, bahwasanya pajak itu kan memang dibayarkan oleh masyarakat. Tentunya nanti akan kembali lagi kepada masyarakat. Nah, kembalinya kepada masyarakat harus dijelaskan kembalinya dalam bentuk apa. Ya, paling tidak misalnya jalan itu dibangun dari mana sih? Oh, ternyata dari pajak. Kalau itu sudah dijelaskan kepada masyarakat, wah, masyarakat tuh paling mudah Kak untuk itu. Tidak ada masyarakat, apalagi masyarakat awam tuh ya cenderung mungkin lebih ingin amannya. Mereka itu ketika naik sepeda motor ya, pingin aman kok di jalan, supaya gimana caranya nggak ditilang. Kalau cuma untuk membayar pajak, insya Allah mereka itu bisa. Yang penting kita harus selalu memberikan sosialisasi, pengarahan, kemudian permudah cara membayarnya, itu saja. Tapi dengan adanya pemutihan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kurang ya, Bu ya? Itu tergantung tanggap respon dari masyarakat sendiri ya, karena tidak semua juga kembali lagi kepada dirinya, personelnya masing-masing. Mereka ini tipe masyarakat yang taat pajak, atau memang tipe masyarakat yang istilahnya itu tidak mau bayar pajak karena memang tidak jelas penggunaannya untuk apa, atau memang karena mungkin mereka ini tidak kurang sadarnya terkait kewajiban mereka sebagai wajib pajak, seperti itu. Atau mungkin nggak ngeh kali, Bu ya. Kalau saya ini sebagai full time freelancer nih kan nggak punya lembaga nih, Bu ya, yang menaungi untuk benerin pajak atau ngurusin pajak. Jadi kadang kita tuh sebagai pekerja freelancer juga bingung, ini kita bayar pajak gak ya? Tapi kok kalau ditanyain klien, Mbak, ini nanti fee-nya include tax ya. Oh, include tax tuh berarti dia yang bayar ya? Ternyata kita yang bayar. Nah, ternyata kita yang bayar, tapi nah itu Bu mungkin yang perlu juga bener kata sosialisasi. Betul, sosialisasi. Seperti apa, apalagi untuk pekerja kreatif, Ibu ya. Betul. Nah, sejauh ini kalau untuk pekerja kreatif di Jawa Timur ini seperti apa, Bu? Pembayaran pajaknya, Bu? Atau kontribusinya justru bukan dari pekerja kreatif, Mbak, tapi yang paling besar tuh dari sektor yang lain, misalkan dari pembayaran pajak bermotor. Memang kan selama ini kan pendapatan asli daerah itu rata-rata kan mayoritas memang berasal dari kendaraan bermotor, itu harus kita akui gitu loh ya. Makanya kalau menurut saya pemerintahan tuh harus lebih mengoptimalkan lagi terkait bagaimana kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ke depannya, seperti itu. Baik. Saya yakin seluruh DPRD Jawa Timur, terutama di Komisi C DPRD Jawa Timur juga pengen mensejahterakan masyarakatnya, bukan hanya di dapilnya saja, Bu ya. Tapi pengen tahu juga deh, Bu, sebenarnya apa sih yang memotivasi Komisi C DPRD Jawa Timur ini untuk lebih menggenjot dan juga mendorong pemerintah provinsi lagi untuk mempercepat atau akselerasi adanya percepatan transformasi digital terutama dalam pembayaran pajak di daerah. Kalau untuk transformasi digital itu perlu kita apresiasi ya, karena banyak manfaatnya. Tentu itu sangat membantu sekali kepada masyarakat, karena dengan adanya inovasi digital ini pelayanan publik itu lebih modern, dan yang paling mudah sekali diterima oleh masyarakat itu lebih efisien. Efisien dalam hari ini adalah mereka yang awalnya itu bayar pajak harus antri di kantor perpajakan, sekarang nggak perlu lagi. Tapi itu tidak semua terjadi di semua daerah, karena permasalahan-permasalahan yang di daerah itu bermacam-macam. Tidak semua ketika kita sodorkan inovasi digital, masyarakat awam terutama yang dengan gen yang dulu lah ya, gennya itu yang tidak semua itu memahami digital ya. Sehingga mereka mungkin di daerah-daerah yang lain itu masih membayar pajaknya itu kalau tidak lewat kantor perpajakan, lewat Bank Jatim, secara manual maksud saya, lewat BUMDes sebagai loket pajak, kemudian juga lewat samsat keliling, kemudian juga bisa lewat itu pemutihan, ketika ada pemutihan, itu kan manual semua, tidak menggunakan digital. Tapi kalau sudah menggunakan inovasi digital, ya kan mereka bayar pajak lewat genggaman. Betul. Nah, seperti itu. HP kan gitu. Sehingga mereka yang punya rutinitas,
yang ketika tidak punya waktu ketika bekerja itu, dia hanya bisa membayar pajak itu dimanapun berada. Ya lewat HP tersebut, lewat online, seperti itu. Baik, pembicaraan yang seru sekali, tapi kita akan lanjutkan selepas jeda berikut ya pemirsa. Wah, ternyata kalau misalkan tadi disebutkan oleh Ibu, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan program-program tentu saja untuk menggenjot nilai pajak daerah di Jawa Timur. Tadi kan sudah disebutkan secara manual begitu Bu ya. Nah, kita pengen tahu juga nih Bu, kalau merambah dunia digital ini seperti apa inovasinya Bu? Itu kembali lagi kepada segmen, sasaran segmennya ya. Kalau sasaran orang awam, tadi sudah saya jelaskan, kayaknya memang masih dibutuhkan tuh pembayaran yang secara manual. Lewat KUD, BUMDes, Bank Jatim, atau kantor perpajakan langsung. Nah ini aja kadang-kala masih ada sisi negatifnya. Ketika manual ini yang harus digunakan, kadang-kala loh, masyarakat tuh masih dihadapkan dengan calo. Kita tahu toh, pasti karena mereka nggak menguasai ini bagaimana caranya membayar pajak, otomatis mereka akan menyuruh orang. Kalau sudah menyuruh orang, otomatis sudah selain bayar pajak juga masih bayar jasanya, jasa calo tersebut. Tapi kalau untuk segmennya adalah masyarakat yang sudah paham digital, maka tadi saya sampaikan pembayaran pajak itu ada di genggaman kita kok. Jadi bisa lewat ATM Samsat, kemudian itu QRIS. Ya tinggal tempel aja tuh, ada barcode tinggal tempel loh, malah enak lagi nih kan gitu. Kita bisa bayar di kafe dan sebagainya, yang penting ada QRIS. Kemudian ada lagi itu dompet digital. Itu yang mungkin untuk masyarakat yang sudah paham IT seperti itu. Ada juga speed cash Bu ya, tadi yang dompet digital itu katanya jadi unggulannya Provinsi Jawa Timur kemarin sempat dapat dapat reward dari pemerintah kayaknya itu program itu gitu. Oke. Itu juga jadi salah satu indikator untuk menggenjot tadi pertumbuhan pajak di Jawa Timur. Tapi Bu, kalau misalkan kita ngelihat orang-orang yang bayar pajak, orang tuh kan stigmanya kalau dengar kata pajak tuh negatif Bu ya. Ya negatif sekali kalau nggak dikasih sosialisasi. Nah gitu. Itu makanya pentingnya gara-gara maka dari itu kita menghadirkan podcast ini Bu. Ini untuk mengedukasi masyarakat juga agar lebih terbuka lagi wawasannya untuk membayar pajak begitu kan Bu. Tapi kan lagi-lagi kalau misalkan kita ngomongin soal pajak itu stigmanya selalu negatif. Nah, bagaimana kita merubah persepsi masyarakat ini jadi negatif ke yang positif? Kalau misalkan biasanya orang-orang tuh telat bayar pajak kena denda. Harusnya kalau misalkan tepat waktu bayar pajak dapat penghargaan atau reward juga dong Bu. Ini terkait kembali lagi kepada masyarakat yang kalau yang telat pajak harus didenda, terus bagaimana kebijakannya terkait masyarakat yang taat pajak? Harusnya kan balance. Kalau yang telat bayar pajak didenda, yang taat pajak harusnya dapat reward. Nah, reward itu sebenarnya nggak perlu yang muluk-muluk, Mbak. Masyarakat, apalagi masyarakat desa, yang penting ada. Jadi kalau menurut saya reward itu bisa berupa misalnya bagi masyarakat yang taat pajak itu kalau waktu pembayaran itu bisa dikasih souvenir. Wah itu sudah senang masyarakat, apalagi masyarakat awam itu sudah senang, merasa dihargai, merasa diperhatikan. Selain ada reward souvenir misalnya, bisa juga tuh dikasih sertifikat. Nah, sertifikat ini sesuatu yang tidak bisa dijual meskipun kelihatannya hanya selembar, tapi kan ini sangat bermanfaat sekali ketika seorang tuh pegang sertifikat karena merasa diakui. Gitu lah ya. Selain sertifikat, boleh tuh kalau menurut saya kasih insentif kepada taat pajak. Perlu itu. Selain insentif apa? Ya barangkali bisa juga reward itu berupa diskon pajak tahunan. Ini yang kadang-kala masyarakat nggak memperhatikan itu, padahal itu sebenarnya ditunggu loh sama masyarakat kecil gitu loh. Tapi selain reward yang saya sebutkan tadi seperti souvenir, kemudian ada sertifikat, kemudian insentif dan pajak tahunan, ada lagi yang lebih penting untuk menggiring ini. Pemberian edukasi. Edukasi kepada masyarakat, bagaimana edukasi ini memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasannya
pajak yang mereka bayarkan itu nantinya akan berguna untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk pembangunan. Berupa apa? Jalan. Jalan itu juga hasil dari pajak loh ya sebenarnya. Betul. Tapi ini kan tidak diketahui oleh masyarakat. Yang negatif thinkingnya pasti akan muncul. Nanti kalau membayar pajak jangan-jangan dikorupsi. Nah itu betul. Yang perlu kita luruskan. Makanya pemberian edukasi itu penting. Seperti itu Mbak. Baik. Mungkin kalau dari sisi Ibu sendiri, transparansi yang seperti apa Bu? Apakah nantinya dibuatkan web khusus deh Mbak, mendingan biar masyarakat bisa mengakses atau apa? Kalau web kembali lagi ya Mbak ya kepada segmen. Web bisa mungkin diberikan, tapi itu nanti kan dalam bentuk digital. Kembali lagi ke kaitannya dengan digital. Bagaimana dengan masyarakat awam yang nggak ngerti digital? Ya datang, kasih sosialisasi mereka. Gitu loh Mbak. Apakah ketika pembayaran pajak di tempat mana misalnya? Pembayaran pajak kan sekarang bisa di mana-mana, Samsat Kalian dan sebagainya. Ketika masyarakat itu berkumpul, nggak apa-apa, waktu itu kita kasih edukasi. Atau ini sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya, menerima pembayaran pajak yang memberi edukasi, gitu loh Mbak. Kayak ini Bu ya, kayak kalau misalkan kita dengar di lampu merah, itu ada suara-suara dari pejabat kita gitu. Kalau di Surabaya itu suaranya Pak Eri Cahyadi yang menyampaikan data-datanya apa saja, pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Surabaya itu apa aja. Mungkin seperti itu kali Bu ya. Kalau berbicara itu ya Mbak, kok saya ingat KDM ya sedang iya, kenapa tuh Bu? Kenapa tuh untuk wajib pajak itu nggak dikasih contoh yang kayak KDM sekarang anak kecil harusnya nggak main HP bisa main HP. Wah diperlihatkan tuh videonya KDM Mbak. Kalau untuk pajak bagaimana? Ya perlihatkan gimana caranya masyarakat tuh ya waktunya bayar pajak loh kan. Oh iya benar apa gitu loh. Jadi viral lagi Bu ya. Kalau KDM versi Jawa Barat kayak gitu mungkin itu bisa dilakukan juga. Bisa melakukan itu gitu loh. Betul sekali. Itu adalah inovasi yang mungkin saja bisa dilakukan gitu ya. Terkesan remeh sebenarnya pemirsa, tapi buktinya berhasil. Berhasil. Ya? Justru itu yang dibutuhkan. Dan dampaknya positif loh Mbak. Iya, betul. Dampaknya positif. Gitu. Saya melihat di siaran media sosial ternyata ada dampaknya sekali Bu. Nah kemudian kalau dari tadi Bu reward yang diberikan oleh pemerintah sendiri ya kepada masyarakat itu juga sebenarnya sebagai bentuk implementasi Bu ya. Betul, pajak dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Betul. Jadi pemirsa kalau misalkan Anda mengusulkan gitu ya, apalagi di dapilnya Bu Ibu gitu ya di Lumajang dan juga Jember. Nah, mungkin bisa sekalian nih disalurkan aspirasinya, Bu. Saya nih kalau misalkan bayar pajak ada keluhan A, B, C, D, E. Nah, silakan monggo langsung disampaikan ke Ibu Hermin. Tapi Bu Hermin pernah nggak sih Bu mendengar keluh kesah dari masyarakat begitu yang diadukan ke Ibu terkait dengan pembayaran pajak di Jawa Timur? Bu, kayaknya susah banget ya Bu mau bayar pajak, apalagi di lokasi Lumajang, Jember gitu. Banyak pedesaannya, jadi susah dijangkau. Dapil Jember Lumajang itu, memang kalau dari khususnya misalnya Jember Lumajang yang daerah bagian utara, itu kan memang pegunungan. Nah, bukan berarti orang pegunungan itu primitif ya, tidak. Cuman memang kembali lagi kepada SDM-nya. Nah, maka kita juga harus bisa memetakan tuh. Kalau masukan tuh banyak Mbak. Kalau masyarakat kan inginnya sudah mereka itu harus membayar, ya intinya dipermudah saja gitu. Dipermudah bagaimana caranya orang awam ini membayar pajak itu tidak diperluat dengan administrasi. Itu saja kalau menurut saya Mbak gitu. Karena kemarin itu sempat ada sih di salah satu desa ya, ketika dibuka pembayaran pajak itu tidak harus ke kantor pajak, tidak harus ke Bank Jatim. Kemudian juga di satu tempat, itu antusias sekali masyarakat. Padahal itu nggak ada ribet loh Mbak. Coba, ketika seperti itu, pemerintah itu ya memanfaatkan momen itu dengan mereka membuka pembayaran pajak yang tidak seperti biasanya bisa di tempat ini misalnya. Kemudian mereka dengan antusiasnya, alangkah bagusnya ketika mereka juga menyelipkan reward tadi. Wow, itu pasti akan berdampak sekali kepada masyarakat. Karena itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Sebuah apresiasi atau penghargaan kecil begitu ya Bu ya, yang membekas di hati. Baik Bu, kemudian kalau misalkan tadi ya disampaikan reward, terus udah gitu bermacam-macam bentuknya, bisa jadi adalah diskon atau insentif begitu ya. Atau kalau saya mau tanya lagi nih Bu, dampak pada PAD ini kalau misalkan itu bisa sukses kira-kira apa Bu? Dan juga macam-macamnya, misalkan PAD naik berarti nanti
pembangunan infrastruktur akan naik juga nih masyarakat. Sekalian disampaikan nih Bu. Betul. Nah, terkait itu tergantung kebijakan pemerintahnya ya. Kalau kita ada kata-kata kan seperti ini, pajak dan retribusi menguat, otomatis PAD akan meningkat, kan seperti itu. Ini ada saling kesinambungan. Kalau masyarakat sudah bisa meningkatkan PAD-nya, pemerintah memberikan PAD-nya, otomatis kebutuhan masyarakat di bawah itu bisa teratasi. Apakah itu hanya sumber pajak itu hanya dari kendaraan sepeda motor saja atau kendaraan bermotor saja? Enggak sebenarnya. Banyak aset-aset yang sebenarnya itu menghasilkan PAD. Cuman selama ini mereka kadang-kala tidak paham di daerah itu potensinya apa. Lah kalau sudah nggak paham di daerah itu potensinya apa, bagaimana mau mengelolanya? Wong asetnya aja mereka nggak paham apa saja. Seperti itu. Baik, baik. Kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi pemirsa selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Jujur pemirsa, saya tuh seneng banget kalau misalkan ketemu anggota DPRD yang humble banget dan bisa merangkul seluruh elemen masyarakat gitu ya. Karena kita tahu di Jawa Timur juga kan heterogen ya, tidak hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bayar pajak, tapi kalangan bawah juga ikutan bayar pajak pemirsa. Nah tadi sudah disampaikan banyak sekali sebenarnya kemudahan-kemudahan yang dilakukan dan sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi meskipun angkanya naik ya Bu ya, alhamdulillah PAD kita juga naik di triwulan pertama, tetap saja kesadaran Anda sebagai wajib pajak ini juga harus ditingkatkan begitu. Karena mungkin ada saja orang-orang yang masih belum terjamah dan mengetahui apa manfaat pajak, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal pajak, pemirsa, ini ternyata ada suatu permasalahan Ibu ya, yang dialami oleh pemerintah provinsi ini terkait dengan undang-undang terbaru dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu tentang hubungan antara keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu Bu, boleh disebutkan Bu, sebenarnya dari undang-undang ini kan menimbulkan potensi kehilangan pajak sekitar 4T. Itu seperti apa Bu? Komisi C bereaksi, kemudian memberikan usulan kepada pemerintah Provinsi Jatim agar tambah banyak lagi Bu, nggak kalah dengan kabupaten dan juga kota. Ya, baik. Memang suatu kebijakan itu semua pasti ada resikonya. Resiko apapun itu harus kita hadapi. Bukan berarti kita harus mundur, patah semangat, apalagi ya. Karena ini juga menyangkut masyarakat banyak gitu. Dan terkait ini juga tentu ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwasannya pendapatan asli daerah itu mayoritas memang berasal dari pajak kendaraan bermotor. Baik, atau pajak kendaraan bermotor. Di mana itu kalau nggak salah itu mencapai 18 triliun kalau nggak salah itu ya. 18 triliun tuh bukan sedikit lah ya. Terus bagaimana menyikapi itu? Maka dalam hal ini menurut saya peran BUMD untuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya itu lebih dioptimalkan lagi. Nah, selain itu juga ya tentu di dalam suatu perusahaan atau apa ya itu pasti kan ada yang namanya kebocoran-kebocoran. Nah, ya gimana caranya BUMD itu bisa menutupi kebocoran-kebocoran itu. Kemudian di sini bagaimana caranya kebocoran itu teratasi dan gali tuh potensi pendapatan daerah yang lain. Jangan hanya mengandalkan satu potensi saja. Kan banyak potensi-potensi daerah yang perlu digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah nanti seperti itu. Baik, ini seperti keresahan kita zaman sekarang ya, keresahan karyawan-karyawan. Nggak bisa hanya mengandalkan satu sumber income aja. Betul. Harus dari banyak keran begitu Bu ya. Kalau dilihat dari ini Bu, sebenarnya selain pajak apalagi Bu yang bisa dikulik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur nih Bu? Ini yang kadangkala tidak kita cermati ya, bahwasannya pendapatan asli daerah itu tidak hanya bersumber dari pajak. Meskipun itu menjadi sumber utamanya sampai hari ini ya, pendapatan pajak. Ada lagi sebenarnya aset daerah. Permasalahannya di lapangan kan tidak semua orang tahu di daerah ini aset terpentingnya apa. Karena apa? Karena untuk mengetahui aset ini tentu juga harus ada pendataan yang akurat. Betul. Nah, kalau nggak akurat tiba-tiba ini diakui aset daerah. Nah, aset daerah ini bisa sebenarnya dikelola. Kalau di situ dimaksimalkan
misalnya gitu ya. Ada kita menggunakan aset daerah. Perjelas dulu kontribusinya berapa. Selama ini kelemahan dari aset daerah tidak bisa optimal menjadikan PAD itu naik adalah karena tidak ada kejelasan terkait penggunaan aset daerah berapa kontribusinya, gitu Mbak. Seperti itu. Ibu, saya juga sempat baca nih Bu di suatu artikel bahwa anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini desak Pemprov untuk mempermudah sistem pembayaran pajak, Ibu. Ini emangnya tidak mudah diakses oleh masyarakat Jawa Timur, Bu? Kan tadi sudah saya sampaikan, mudah sebenarnya diakses. Tergantung nanti itu apa segmennya, itu aja. Segmennya anak-anak muda mungkin lebih pada digitalnya. Segmennya orang tua mungkin lebih pada sosialisasi atau edukasi manualnya. Seperti itu. Itu nanti kalau semua berjalan, nah, jangan sampai juga harus selain itu apa juga? Selain masyarakat tuh harus dikasih edukasi, petugasnya juga harus ada pelatihan atau penyuluhan. Kenapa? Karena nanti petugas ini secara tidak langsung kalau urusan digital maupun yang manual pasti akan dibutuhkan. Kenapa? Untuk mengarahkan masyarakat bagaimana cara untuk membayar pajak ini gitu loh. Yang manual misalnya nanti harus ada petugas tuh yang bisa mengarahkan masyarakat. Cara membayar pajak kalau secara manual bagaimana. Jadi ini akan terhindar dari calo, Mbak. Gitu. Kasihan kan masyarakat sudah membayar pajak harus bayar calo lagi. Kan 2 kali lipat akhirnya gitu. Bu, lagi dong Bu, boleh diceritakin terkait dengan apa ya, temuan Ibu juga di dapilnya Ibu gitu terkait dengan pembayaran pajak ini. Katanya kan masing-masing daerah itu sebenarnya punya apa ya, local wisdomnya untuk melakukan pendekatan bagi masyarakat itu. Kalau di daerah Ibu di Lumajang dan juga di Jember ini seperti apa, Bu? Kalau selain tadi Shogun. Nah, ya, itu program itu menarik sekali ya. Sempat saya itu kemarin itu membahas program-program Samsat itu yang ada di Pasuruan, tapi malahan justru ada di Pasuruan tuh, Pak. Ada Shogun, itu adalah sosialisasi khusus orang-orang pegunungan di mana akses menuju ke mereka itu sulit. Kalau mau membayar pajak harus orang gunung, harus turun gunung. Ya kasihan kan. Maka ada digunakan aplikasi Shogun. Itu kalau nggak salah Pasuruan itu enggak. Tapi Lumajang kan juga ada gunung. Ada gunung juga. Harusnya itu juga ada sih sebenarnya di Lumajang maupun Jember bagaimana mengatasi masyarakat yang di gunungan itu membayar pajak lebih mudah tanpa harus datang ke kantor perpajakan atau ke Bank Jatim terdekat misalnya. Ada petugas harusnya itu datang ke pegunungan itu. Tapi kalau melihat lokasi geografis dari Lumajang dan juga Jember ini, Bu, kiranya apa sih Bu sebenarnya strategi yang tepat untuk jemput bola, Bu? Kalau itu banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang bisa diterapkan di masyarakat ya. Samsat keliling itu sangat membantu sekali kok. Cuman mungkin kalau ada samsat keliling itu dari sementara ini masih selain dari pamflet atau apa itu pasti. Kadang dari mulut ke mulut. Ketika sudah ada kayak gitu, masyarakat itu antusias loh Mbak ya. Ketika ada pemutihan, apalagi pemutihan ya. Pemutihan, kemudian ada samsat keliling, mereka ayo ada di sana tuh, mumpung ada, daripada kita ke Jember misalnya, daripada kita ke Lumajang kota maksudnya Mbak. Mereka tuh antusias kok bayar, karena mereka itu yang mereka khawatirkan adalah ketika mereka bagaimana caranya ketika mengendara sepeda motor terutama ya Mbak ya, mereka di jalan aman. Nggak aman, jadi nggak kepikiran mau ditilang dan sebagainya. Mending bayar pajak gitu loh. Mending bayar pajak. Oke, banyak inovasi tadi apa Bu? Samsat keliling, pemutihan, ada Shogun gitu. Ada apa lagi itu ya? Kalau di Lumajang sama di Jember pemutihan itu sama Bu, berarti dilakukan lebih sering Bu, biar menarik minat masyarakat lagi Bu? Kalau dikatakan lebih sering, enggak kayaknya. Sama aja Bu harusnya ya? lebih sering harusnya. Harusnya lebih sering. Enggak apa-apa untuk menekan PAD loh, gitu loh. Maksud saya, karena kalau itu dilaksanakan lebih sering, lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan PAD, untuk tujuannya adalah PAD meningkat, kenapa enggak gitu loh. Ya harusnya lebih dianukan lagi. Sehingga kalau menurut saya, pemerintah itu harus tahu mana nih yang lebih diminati oleh masyarakat. Oh, kalau memang yang diminati oleh masyarakat lebih pada samsat keliling, yuk kita galakkan samsat keliling. Karena segmen kita adalah masyarakat awam gitu. Oh, ini yang karena lebih suka masyarakat Jember Lumajang kayaknya lebih suka mereka itu memanfaatkan waktunya seefisien mungkin dengan cara membayar pajak itu bisa di tempat manapun, kemudian mereka bisa membayar pajak itu di tempat kerja misalnya.
yuk galakkan loh itu di media sosialnya, bagaimana cara sosialisasinya. Atau digabungkan dengan event-event tertentu Nah, gitu Bu ya, yang ada sambat kelilingnya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu event ya, pemerintah kabupaten kotanya jalan, sambat kelilingnya juga jalan. Betul sekali. Baik Bu, terakhir boleh disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur, terutama di dapilnya jenengan Bu, di Lumajang dan juga Jember, terkait dengan yuk mari kita bayar pajak, tentu saja pajak ini untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur juga gitu. Dari kami selaku Komisi C, harapan kami itu ke depannya, baik masyarakat maupun pemerintah provinsi itu dapat meningkatkan pendapatan pajak ini. Karena apa? Hal ini akan bermanfaat juga untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gini, saya kayaknya mau mengeluarkan statement kayaknya. Nah, apa itu? Silakan. Cukup singkat sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan mudah dihafal aja kan itu. Jadi kalau bagi saya, pajak dan retribusi menguat, otomatis pendapatan asli daerah juga meningkat. Oke. Sekali lagi Bu, untuk masyarakat Jawa Timur Bu, ayo bayar pajak. Bayar pajak, karena orang bijak taat pajak. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Ibu Hermin SPDI. Saya ada punya pantun loh Mbak, saya Mbak. Oke, silakan keluarkan Bu. Bang Jali beli sepatu. Cakep. Naik sampan sampai ke seberang. Cakep. Yuk kita bayar pajak tepat waktu, di jalan aman, hati pun senang. Tepuk tangan dulu dong pemirsa untuk Bu Hermin. Terima kasih sekali lagi Bu Hermin, selaku anggota Komisi DPRD Jawa Timur yang berasal dari fraksi Gerindra, Dapil Lumajang dan juga Jember. Kita hari ini udah ngobrol-ngobrol tentang transformasi sistem pembayaran pajak yang memang harus dipermudah pemirsa. Dan juga harus diperbanyak rewardnya ya, biar masyarakat-masyarakatnya juga demen banget nih bayar pajak. Satu lagi kata Bu Hermin, transparansi, sosialisasi ini pajak dibawa kemana aja gitu. Baiklah kalau gitu, saya Sima Perwira pamit undur diri. Sampai jumpa di Rembuk Jawa Timur, dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur selanjutnya.